Kan jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, jumpa ruh ayahanda yang sudah wafat, jumpa ruh ibunda yang sudah wafat, bahkan jumpa ruh orang yang masih hidup. Kalau itu tambahan dari saya. Fahuwa haq sahih. Itu beneran ruhnya beliau itu. Jika engkau susah mengingat Allah, jika engkau rindu kepada Rasulullah, jangan bayang-bayangkan, cukup rasakan gurumu di hadapanmu. Kasyaf itu ilmiah Bapak Ibu, ilmiah, bisa dimasukin. Oleh karena itu, antara halusinasi syaitan, antara halusinasi pikiran, antara angan-angan pikiran, keinginan-keinginan nafsu, dengan nuraniyah, nurnya kalbu, itu mudah cara ceknya. Mudah sekali. Ini ruh syaitan, ini ruh iblis, ini ruh jin, ini ruh orang mati, ini ruh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu mudah cara ceknya. Siapa bilang susah? Yang bilang susah nggak ngaji tasawuf. وكشف لنا الكسوفات ونور لنا المنورات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيد القونين سيدنا أحمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين وبعد. Yang sama-sama kita ta'zimi Romo Kiai Fathul Huda Asy-Syadzili. Beliau ini layak dinisbatkan kepada thariqah Asy-Syadzili. Matta'ahullah fi hayatihi wa umrihi wa ahlihi wa muridihi. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah, Allah yang maha asyakur, Allah al-karim, yang setiap memberi tidak harap untuk dibalas kembali. Bahkan jika yang diberi itu didurhakai dan mendurhakai, ia pun tetap memberi. Itulah Al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pujian ini tidaklah sempurna kecuali kita berselawat kepada makhluk paling terpuji, An-Nur Zati wasir sari Sayyidina Muhammad, wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi wa nas'alullah bihaqqihi ayaftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Tadi Romo Kiai Huda request bahasanya jangan ketinggian, tapi pas pertanyaannya 3 tinggi-tinggi semua. Intinya adalah interaksi antara makhluk beda alam. Itu intinya, benar gak? Dan menariknya, ini hasil bacaan beliau terhadap kitab. Kitab ini ditulis oleh tokoh Salafi. Salafi ini kemudian menjadi Wahabi. Kalau di Tuban jadi celana jingkrang. Ya. Itu uniknya.
Tapi kitab ini dibenci oleh orang-orang Wahabi, padahal ditulis imamnya sendiri. Ya, ada beberapa tokohnya seperti Mustafa Al-Adawi, ada Turaifi, hatta bin Bas sendiri itu nggak seneng baca kitab ini karena nggak cocok sama ajaran Wahabinya. Ternyata Wahabi sama Salafi awal beda juga. Tapi kita nggak ada urusan tuh, urusan Wahabi sama Salafi lah ya. Kita doakan aja mereka baik-baik saja ya. Tapi jangan ganggu Salafi kita. Salafi Ahlus Sunnah, Aqidah Ahlus Sunnah As-Salafiyah. Ya. Pertanyaannya berat, bahasanya harus ringan. Nah, ini yang berat itu. Tugas yang berat. Namun Sayyidina Ali pernah berkalam, kallimun nas ala qadri ukulihim. Ajak orang bicara sesuai kadar akal mereka. Tapi secara empiris saya kan nggak tahu nih Bapak Ibu ini pendidikannya rata atau tidak. Tapi saya husnuzon semuanya berpendidikan yang baik. Ya. Perbedaan kita cuma satu aja, sebagian kita ada yang masuk pesantren, sebagiannya tidak, itu aja. Sesama masuk pesantren pun bahasanya beda. Kalau masuk pesantrennya basicnya fikih, sukanya bahsul masail. Kalau pesantrennya suka ilmu kalam, bukan bahsul masail, bahsul uyub, cari-cari kesalahan, kesesatan orang. Itu pantangan Imam Abul Hasan Syazili, itu pantangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Katanya ikut Imam Syazili, katanya ikut Imam Ghazali, tapi kok suka cari kesalahan sesama saudara sendiri. Sebelum jauh masuk, Al-Faqir tentu harus tahadus bin nikmah, juga menceritakan nikmat yang Allah berikan berkait dengan thariqah Asy-Syaziliyah. Alhamdulillah Al-Faqir mengambil aurat Syaziliyah dari guru yang tua sekali, lama di Mekah tapi orang Bogor, Cibarusah. Umurnya wafat sekitar 119 atau 20 tahun, Al-Muammar. Namanya Raden Asy-Syaikh Raden Kiai Abdul Haq Al-Hamidi, cucu daripada Musnid Dunia fi zamanihi Syekh Mukhtar Atarid. Beliau berguru kepada kakeknya itu, Syekh di Jabal Abi Kubais, dan juga pamannya Syekh Ahyad Al-Bughori Al-Makki. Itu orang Bogor, mukanya Arab, ngajar orang Arab dan non-Arab di Mekah. Dari beliau kami mengambil aurat Syaziliyah. Namun thariqah Syaziliyah, Al-Faqir dapat izin keberkahan Allah mengambil dari Al-Mursyid Al-Kamil Al-Arif Billah Al-Faqih Dr. Muhammad Abdul Rabb An-Nazari. Beliau ini aliran Syaziliyahnya disebut Syaziliyah Darqawiyah Al-Alawiyah. Syaziliyah terbesar di dunia itu jalurnya jalur Imam Darqawi. Imam Darqawi ini kemudian punya pelanjut, dan di generasi beberapa setelahnya ada Sidi Al-Mujaddid Mustafa Ahmad Al-Alawi. Maka kemudian disebut Syaziliyah Darqawiyah Al-Alawiyah. Ini bukan Alawi Ba'alawi ya. Ini Alawi kepada Sidi Mustafa bin Ahmad Al-Alawi. Guru kami terhubung kepada Sidi Mustafa bin Ahmad Al-Alawi, hanya satu orang jarak antara beliau. Syekh Muhammad Abdul Rabb An-Nazari akhadha an Syekh Saif bin Ahmad qaddasallahu sirrahu wa huwa anil mujaddid Sidi
Mustafa bin Ahmad Al-Alawi. Ke atasnya langsung kepada para sadah Syaziliyah. Namun Syaziliyah di negeri kita agak unik. Jalurnya tidak melalui Darqawi kebanyakan, termasuk jalur Syekh Abdul Jalil di Petah ya, yang mana Romo Kiai Fathul Huda terhubung ke sana. Dan jalurnya tidak melalui Imam Ibn Athaillah Sakandari. Jalurnya lewat langsung murid Imam Syazili yang lain. Jadi imam pengarang hikam ini Ibn Athaillah dari Al-Mursi kepada Syazili. Imam Syazili punya murid lain ini punya murid yang lain juga. Inilah yang kemudian berkembang di negeri kita. Bedanya kalau di negeri Arab sana, seorang mursyid biasa mengangkat mursyid banyak. Tapi di Jawa ada budaya sedikit feodal, ya. Budaya hierarki dan sentralisasi. Itu ada baiknya, ada buruknya. Akhirnya kalau mursyid wafat, turunnya bukan ke murid saja, tapi kebanyakan ke anak. Ini ada plus minusnya. Plusnya sentralisasi, originalitas. Minusnya thariqah tidak berkembang banyak. Dia berkembang cuma satu jalur. Itu sebabnya di negeri kita thariqah dari dulu 40-an aja. Jamiah thariqatnya masih 40-an, belum lewat 50. Sedangkan di Mesir hari ini sudah 150-an lebih kurang. Itu Syazili pecahannya sudah lebih dari 10. Nanti Imam Syekh Fulan dia buat tajdid sendiri, Syekh Fulan dia taghyir, tajdid, tafri' dan segala macam. Namun orang kita menjaga originalitas itu, ya. Jadi kalau boleh disebut ini Syaziliyah di negeri kita ini Syaziliyah Al-Jawiyah. Ya. Rahimallah masyayikhana wa rahwahallahu arwahahum wa qadasallahu asrarahum. Amin rabbal alamin. Untuk para imam kita, khususnya Imam Abdul Hasan Syazili dan semua furu'nya dan usulnya, kita kirimkan suratul Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Dustur ya Sidi Abdul Hasan. Ini juga lagi rame, ada ustadz membid'ahkan baca Fatihah di awal pengajiannya. Mereka lupa yang menyebut tentang itu juga Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, di kitab I'lamul Muwaqqi'in jilid 4, bahwa sebagian masyayikh ketika memulai pengajian mereka membukanya dengan suratul Fatihah. Tapi man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Orang yang sedikit pengetahuannya banyak inkarnya. Namun saya menyebut ini bukan untuk bertengkar dengan Wahabi Salafi. Cuma ingin kasih tahu saja, imam kamu begini kok kamu enggak. Sebenarnya imam kamu siapa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah imammu nafsumu sendiri atau betul Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Imam Ibnu Qayyim berkalam dikit. Jangankan jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, jumpa ruh ayahanda yang sudah wafat, jumpa ruh ibunda yang sudah wafat, bahkan jumpa ruh orang yang masih hidup. Kalau itu tambahan dari saya. Fahuwa haq sahih. Itu beneran ruhnya beliau itu. Namun karena ini bukan kepakaran beliau secara rohani, hanya kepakarannya secara nakli. Sidi Syekh Ibnu Qayyim, ya, beda dengan As-Subki. Beliau tidak menyebutkan bagaimana caranya kita tahu kalau itu betul dia. Karena Ibnu Qayyim ini imam empirik, ilmunya berdasarkan riwayat dan ijazah.
dan dia meriwayatkan kalam ulama salafus saleh sampai zaman dia gurunya sendiri Ibnu Taimiyah meninggal malam, besok ada yang jumpa secara rohani. Ditanya, apa kabar engkau wahai Syekh Ibnu Taimiyah? Dijawab dengan jawaban yang macam-macam dan dia katakan itu hak. Imam Junaid al-Baghdadi, sanad Syaziliyah melalui beliau. Ya, Junaid al-Baghdadi. Beliau disebut Sayyidut Ta'ifah, pemimpin semua tariqah. Karena semua tariqah turun juga dari beliau. Beliau meninggal, muridnya nanya, Tuan Syekh, anehnya muridnya tahu ini gurunya sudah meninggal, kok ditanya? Berarti si murid tahu yang dia temui bukan jasadnya, tapi yang dia temui ruhnya. Wahai Abul Qasim, kaif haluk? Apa kabarmu? Dijawab oleh Imam Junaid al-Baghdadi, ghafarani Allah. Alhamdulillah, aku diampuni Allah. Lalu si murid nanya lagi, wahai Tuan Syekh, apa yang paling berat yang ditanya di kubur? Jawaban beliau, asyatahat. Tahu syatahat? Lacur kalam. Kalam-kalam yang keluar saat nyeleneh bagi orang pemikir, yang sangat nyentrik bagi seniman, atau kalam-kalam yang muncul dari gejolak batin saat mengalami suatu pengalaman rohani yang kadang-kadang kalamnya di luar kesadaran diri, itu disebut syatahat. Kata Imam Junaid, hisab mengenai ini yang berat. Makanya saya sampaikan kepada yang suka nyeleneh, baik pemikiran atau para seniman, para filsuf, apalagi para pengamal thariqah. Imam kita, Imam Junaid al-Baghdadi berpesan, itu dihisapnya paling berat. Ya, jadi jangan main-mainnya, jaga-jaga adab. Kalau tidak sanggup lakukan seperti yang dilakukan oleh para sahadah, kunci lidahnya. Gimana cara kunci lidah, Bapak Ibu? Lidahnya dilipat ke langit. Coba praktek. Gitu. Puasa ngomong. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu tadi Romo Kiai baca hadis, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa yang melihat aku dalam mimpi akan melihat aku dalam jaga. Ini kita nggak usah jauh-jauh, kita pakai Imam Ghazali aja, karena tasawuf kita bermanhaj al-Ghazali. Kata Imam Abul Hasan Syazili, Kitabul Ihya, Ihyaun. Belajar Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin, Ihyaun, akan menghidupkan agama dan hatimu. Maka salah satu manhaj Syaziliyah mengajarkan kitab Ihya. Sampai saat ini Al-Fakir, karena mengikuti manhaj beliau juga, masih mengajarkan dan belajar kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita bawa kemana-mana, baik kitabnya ataupun PDF-nya. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Imam Ghazali yang menjadi panutan manhaj Syazili menjelaskan hadis tadi. Apapun yang dapat ditemui di dalam mimpi, pasti dapat ditemui di dalam jaga. Ini yang berkalam siapa? Imam Ghazali. Imam Syazili ngikut. Imam Syazili ngikut, meskipun maqam Sultanul Auliya-nya Syazili ya, lebih tinggi daripada Hujjatul Auliya-nya Imam Ghazali. Tapi secara ilmu fiqh, secara ilmu ijtihad, Imam Ghazali lebih tinggi. Jadi mereka punya wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah lebihkan masing-masing di bidangnya. Apapun yang dapat dijumpai dalam mimpi,
pasti dapat dijumpai dalam jaga. Pertanyaannya, kata Ghazali, lalu siapakah yang dapat menjumpai itu dalam keadaan jaga? Lalu beliau mengatakan, al-muqarrabun al-arifun, orang yang didekatkan oleh Allah dan orang-orang yang bermakrifat. Siapa lagi mereka? Kan ribet lagi nih. Siapa muqarrabun? Orang yang didekatkan kepada Allah. Bapak Ibu, Allah itu jauh atau dekat? Dekat. Berarti ibadah kita taqarruban. Itu benar gak istilahnya? Ibadah itu taqarruban. Mendekatkan apa? Allah kan dekat. Betul. Saya tanya lagi, Allah dekat apa jauh? Dekat. Yang kenceng, Allah dekat apa jauh? Dekat ke siapa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Urat leher itu anasir zahir, tubuh. Allah lebih dekat dari tubuh kita kepada diri kita. Berarti ada diri yang bukan tubuh. Pertanyaan, orang yang sudah wafat itu tubuhnya sudah di tanah. Terus yang dijumpai siapa? Ruhnya. Maka yang disebut dekat tadi dekat kepada ruh atau dekat kepada jasad? Ruh. Yang sudah wafat itu ruhnya masih ada. Maka kalau ingin jumpa, off-kan pikiran ini, aktifkan yang ruh itu. Gampang toh? Emang gampang? Emang gampang? Melawan ini nih Pak yang susah. Kalau dilawatnya pakai ini, maka melawan fikrah, apa namanya ini? Fikir, pikiran. Jangan pakai pikiran. Lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka punya kolbu yang mereka berfikir, berakal dengannya. Maka menundukkan fikir pakai apa? Pakai kolbu. Sebelum fikir ke kolbu ada satu hijab yang tebal disebut hawa nafs atau al-hawa atau an-nafs, ego, keinginan ego. Contoh, kalau mau zikir, ini hijab 2 ya. Ini kalau lewat hijab ini pasti bisa jumpa. Dijamin jumpa. Malam ini juga jumpa. Tapi kalau belum lewat 2 hijab ini, karena ilmu ini ilmiah Bapak Ibu. Ilmu tasawuf itu bukan ilmu tebak-tebakan, bukan ilmu untung-untungan. Untung-untung jumpa malam ini, kayak orang judi dong. Ilmu tasawuf itu ilmiah. Sudah diletakkan keilmuannya oleh para imam kita, khususnya Imam Ghazali, maka berkembanglah thariqat sampai hari ini lebih dari 40 dan semuanya sesuai dengan padanan ilmu-ilmu kemodernan. Ada cara masuknya, ada cara baiatnya, ada riyadhahnya, ada mujahadahnya, ada muraqabahnya, ada musyahadahnya. Lengkap semua. Ini contoh, pertama hijab apa? Fikiran isinya apa? Angan-angan. Selama berangan-angan ingin jumpa orang mati, nggak jumpa. Gampang? Maka kalau zikir, jangan berangan-angan ingin jumpa Nabi. Karena angan-angan itu hijab. Angan-angan itulah yang membuat zikir kita nggak jalan. Baru zikir pikirannya kemana-mana. Betul nggak? Jadi kenapa nih Bapak Ibu, ini bahasanya saya turunkan Pak, karena request Pak Kiai ini. Kalau baru aja matanya merem, langsung kepikiran macam-macam, benar nggak?
Baru saja takbir langsung memikirkan yang aneh-aneh. Padahal sebelum takbir nonton YouTube gak kepikiran apa-apa. Buka WA gak kepikiran apa-apa kecuali yang dilihat. Oh, ini kata kuncinya. Kata para sadah Syaziliyah. Ini dirumuskan oleh Imam Sya'rani. Sebelum engkau zikir ada adabnya. Baguskan yang zahir. Adab yang paling gampang itu, baguskan yang zahir. Lalu karena engkau pikirannya banyak, ini kalam Imam Sya'rani, salah satu sadah Syaziliyah juga. Falyukhayyil syaikhahu baina ainaihi. Maka rasakanlah bahwa gurunya ada di hadapannya. Ini kalam siapa? Imam Sya'rani, dan itu yang dikalankan dulu oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi jika engkau susah mengingat Allah, jika engkau rindu kepada Rasulullah, jangan bayang-bayangkan, cukup rasakan gurumu di hadapanmu. Kalau sudah ada rasa guru di hadapan, mohon maaf, kalau ditelepon Pak Kiai gimana Pak? Langsung begini enggak? Padahal Pak Kiainya di mana, kitanya di mana. Pas ditelepon langsung begini nunduk. Padahal cuma megang telepon tentang beliau. Sama, masa lebih canggih handphone buatan Samsung, Korea Selatan, Amerika, Cina daripada font telepati sejati ini nih. Ini lebih canggih daripada handphone. Cara nundukin ini, koneksikan pikiran kita kepada pikiran guru. Di dalam Syaziliyah tidak disebut istilahnya apa, hanya disebut mahabbatus syekh, mencintai guru. Di thariqat lain, di Naqsyabandiyah disebut rabitatul mursyid, merobitohkan antara murid dan mursyid. Namun karena thariqah ini kemudian bercampur di belakang, mursyid Syazili belajar Naqsyabandi, Naqsyabandi belajar Syazili. Akhirnya orang Syazili pun tidak keberatan pakai istilah Naqsyabandi. Disebutlah dalam thariqah di akhir masa ini dengan istilah rabitatul qalb, mengikat kalbu, cinta murid kepada guru. Ini hijab apa Pak? Hijab fikrah. Gimana cara ngilanginnya? Rasakan guru ada di saya nggak bilang bayangkan, rasakan. Bahasa Arabnya yukhayyil, tapi itu bahasa Arab. Ini bahasa Arab kalau diterjemah ke bahasa Indonesia kadang terjadi distorsi makna. Sebab teks ini bukan teks empirik, bukan teks ilmu kalam, ilmu akidah. Ini teks tasawuf. Nerjemahinnya mesti dengan bahasa tasawuf. Kata yukhayyil bukan mengkhayalkan, tapi merasakan. Udah belum? Ini hijab, ini apa tadi? Angan-angan. Berangan-angan jumpa Sunan Bonang, tahu-tahu yang datang setan Bonang. Bisa nggak? Bisa. Setan kan ya la yatamassalu bi, tidak menyerupai, tidak bermisal dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini ada yang menarik ini. Abah Gurus kumpul itu meyakini kalau walinya Al-Muhammadi itu la yatamassalahu syaitan. Kalau walinya fana pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan fana pada syaitan. Namun di Syazili tidak semua mursyid begitu. Hanya beberapa mursyid, salah satunya Imam Syazili, yang kedua Mursi, ketua Ibnu Athaillah Sekandari. Dari mana kita tahu? Kata Abul Abbas Al-Mursi, guru Ibnu Athaillah, murid Syazili. Qaddasallahu asrarahum. Apa kata beliau? Aku menilai diriku tidak muslim lagi illam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahzatan.
Jika aku tidak melihat sang baginda sesaat saja, aku anggap diriku tidak muslim lagi. Ini imam siapa? Imam Mursi. Ya, Kutub Syaziliyah setelah Imam Syazili beliaulah. Asbab beliau punya didikan bagus, Ibnu Athaillah nulis kitab hikam. Padahal tadi Ibnu Athaillah ini anti tasawuf, ngejek orang tasawuf. Kita kan nggak tahu masa lalunya Romo Kiai Fathul Huda. Siapa tuh dulu ngejek tasawuf kan? Ya. Saya dulu juga ngejek sufi, ngejek orang maulidan. Sekarang penikmat maulid. Kalau udah mahal qiyam seneng kita ya. Dulu Masya Allah kalau ada orang mahal qiyam ngapain lah orang ini khurafat gitu. Jadi hijab pertama yang harus dilewati hijab apa? Angan-angan. Maka rasakan guru di hadapan. Sudah. Sekarang hijab kedua, hijab nafs, ego, aku. Apa bahasa ego? Aku ingin jumpa. Aku wiridnya banyak. Masa nggak jumpa? Aku mursyidnya banyak, ingin dapat ijazah. Aku. Nah, itu aku level yang parah itu. Agak rendah dikit Pak. Zikir disuruh sama kiai ini amalkan 1000 kali. Zikir apa? Sholawat Nurzati. Ya 1000 kali. Dimulailah karena patuh kepada Romo Kiai. Zikir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Nurzati. Baru 20 lihat tasbih. Ya Allah, pegel ya Allah. Mulai kesemutan. Tubuh yang zahir mengatakan, ya Allah, aku capek. Ya Allah, mata mulai ngantuk nggak? Kalau zikiran, wiridan mulai ngantuk nggak? Ngantuk, itu aku ego. Ini kalau bisa dilewati, baru tembus ke dalam kolbu. Dipastikan jumpa dengan yang tadi diniatkan. Ini perhatikan, niat bukan pada fikrah, niat bukan pada nafs, an-niyah fil qulub, niyah itu di dalam kolbu. Maka jika disebut innamal a'malu binniyat, amal itu yang dipandang Allah apa yang diniatkan di kolbu, bukan yang dilafazkan di lisan. Maka ada wali sekali baca setara 1000, karena dia baca dengan kolbunya. Kita baca 1000 baru masuk ke hati. Ini contoh di thariqat lain seperti Sidi Ahmad Tijani, dia bilang siapa yang baca sholawat A, kita nggak usah sebut, setara dengan baca sholawat dalail 70.000 kali. Ini omongan kan bahaya kalau kita nggak paham. Kalian baca dalail kata beliau, tapi hatinya nggak nyambung sama fikirannya, fikrahnya, baca 70.000 juga gak ada manfaatnya. Tapi baca sholawat al-fatih, kolbunya tidak lagi terganggu oleh hawa nafsu dan fikiran, sudah masuk ke dalam sirnya, barulah setara dengan 70.000. Terus gimana cara ngelawan nafs ini, ego ini? Nah, kembali ke hadis yang lama. Hadis ini dinukil Imam Ghazali meskipun hadisnya dhaif, tapi lil ibrah boleh dipakai. Falamma khalaqallahu an-nafs, tatkala Allah menciptakan namanya ego, nafs, keakuannya makhluk. Maka si akunya makhluk, si nafsunya makhluk ini berdialog. Kalau di riwayat itu Allah yang berkalam, tapi di sir yang kita terima itu ruh yang berkalam. Kata ruh kepada nafsu, wahai nafsu, menghadaplah kepadaku. Kata nafsu, man anta, kamu siapa? Suruh-suruh aku. Begitu enggak? Ada yang begitu enggak? Mohon maaf nih Bapak Ibu, kalau cangkirnya belum dikosongkan, bawa thariqat lain, ijazah lain datang ke sini.
Sedangkan Romo Kiai Huda torikotnya Sazili. Bapak Ibu mungkin TKN ke Naqsyabandiyah Khalidiyah, kayak Khalwatiyah, kayak Samaniyah. Kalau datang ke sini begini. Bukan begini, Pak. Nah, kenapa? Karena masih cangkirnya ada isinya, belum dibuka, belum ditosongkan. Itu ego. Ego merasa sudah punya wirid. Apalagi sudah dapat ijazah dari seorang mursyid. Duduknya, dadanya membusung. Merasa dirinya sesuatu. Nah, ini yang tadi disinggung oleh beliau di awal. Ini juga mengganggu orang wiridan. Apalagi datang ke sini mau cek ini sunnah apa bid'ah, ini sunnah apa bid'ah. Ini nggak sesuai nih. Ini keluar dari manhaj Aswajani. Datangnya bukan mau cari ke al-haq, datangnya mencari kesalahan. Mohon maaf, yang nggak punya kesalahan wali apa nabi? Yang nggak punya kesalahan nabi. Kalau wali ada kesalahan nggak? Situ sudah wali belum? Kalau kita ini belum layak disebut wali, ada salah nggak? Kalau dicari-cari kesalahan ada nggak? Maka kalau kita masih mencari-cari kesalahan orang, itu egonya jadi hijab. Apalagi mencari kesalahan guru. Baru saja membayangkan, merasakan guru di hadapan, terbayang juga semua kesalahannya. Nggak sukses-sukses zikirnya. Sudah oke? Maka ulama kita bagi nafs itu ada 7. Nah, ini pembahasan sudah banyak yang mengkaji nafs ammarah, nafs mulhamah, nafs mutmainnah, terus radiyah, mardiyah, insan kamil dan sebagainya. Saya nggak usah bahas itu. Sudah kita putus jalan cepat saja ya. Ya. Sekarang baru masuk ke dalam kolbu. Yang mati, Bapak Ibu, yang mati, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafs merasakan mati. Jadi yang mati siapa? Nafs. Kolbu mati enggak? Kolbu mati itu di saat orang masih hidup tapi dia menolak kebenaran, kolbunya mati. Berarti untuk bab ini jangan aktifkan fikroh, aktifkan kolbu. Kolbu itu tugasnya cuma 2, tasdik, taslim. Apa tugas kolbu? Tasdik, taslim. Tasdik mempercayai, taslim menerima. Percaya saja bahwa kalam guru kita bersumber dari gurunya, dari Rasulullah SAW. Jumpa beliau pasti hak. Percaya aja, nggak usah mikir banyak-banyak. Pikiran di sini, tasdik di sini. Maka tasdik ujungnya berpikir. Sudah, baru baca ilahi anta. Orang main baca-baca aja, kolbunya belum aktif. Kolbunya masih mati. Kolbunya masih tidur. Sudah baca ilahi anta maksudi, ya Allah, hanya engkau maksudku. Ini perhatiin. Ternyata berniat jumpa arwah-arwah juga nggak boleh. Tujuan kita hanya Allah. Berarti kalau ingin jumpa, perjumpaan itu hanya dengan satu niat. Niatnya memperkuat rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamkan yang dikalamkan Sayyidina Ibrahim. Apa kata Allah ketika beliau meminta sesuatu? Kaifa tuhyil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Dijawab oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, awalam tu'min. Apa kamu kurang percaya? Jawaban Sayyidina Ibrahim, liyatma'inna qalbi. Hanya supaya menenangkan hatiku, ya Allah. Jadi kalau berperang di hatinya, ya Allah, aku hanya bertujuan kepadamu, tapi aku rindu jumpa ruhaniah guruku, rindu jumpa kakekku, ibuku, ayahku.
Terus gimana? Namun rindu ini ya Allah bukanlah tujuanku. Tujuanku hanya Engkau. Namun supaya hatiku tenang ya Allah, kasih jualah ya Allah. Gitu pasti dikasih sama Allah. Masa nggak dikasih? Namun Allah kasih kapan Bapak Ibu? Kapan Allah kasih? Jika angan-angannya sudah habis. Ini syarat wajib. Kita punya sahabat-sahabat yang berzikir, itu kalau angan-angannya masih aktif nggak bisa tembus, nggak bisa tembus. Ya, jadi ada salah satu sahabat kita dianggap orang nggak pernah kasyaf. Orang-orang itu lapor ke saya, Syanu nggak pernah kasyaf, Buya. Saya bilang, oh tenang, kamu kan nggak tahu dia siapa. Saya kalamkan ke orang ini, Syekh, ente kalau zikir, angan-angannya tutup, habiskan. Sehabis angan-angan, itulah kasyaf pertama. Kasyaf itu ilmiah Bapak Ibu, ilmiah, bisa dimasukin. Oleh karena itu, antara halusinasi syaitan, antara halusinasi pikiran, antara angan-angan pikiran, keinginan-keinginan nafsu, dengan nuraniyah, nurnya kalbu, itu mudah cara ceknya. Mudah sekali. Ini ruh syaitan, ini ruh iblis, ini ruh jin, ini ruh orang mati, ini ruh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu mudah cara ceknya. Siapa bilang susah? Yang bilang susah nggak ngaji tasawuf. Untuk apa kita ngaji kitab tasawuf selama itu punya mursyid sebanyak itu, kalau nggak tahu juga caranya? Ah susah Ustaz, susah ente pakai ini. Karena kurang tasdik. Maka ada torikot namanya, ini canda-candaan orang-orang ini Pak. Torikot ngintil, tuh nggak? Torikot ngintil ya. Udah apa kata guru ikut aja gitu. Kenapa? Mereka merasa gurunya di hadapan. Tapi kalau masih gimana caranya? Yang ngomong gimana siapa? Bagaimana caranya? Saya mau tanya, lebih mulia wali atau syahid? Gimana? Orang syahid belum tentu makrifat Pak. Cuma dia tasdik aja sama gurunya, bilang berjuang. Ini gurunya wali yang ngajarin ilmu untuk bisa syahid. Lebih mulia mana? Wali lah, ini aja ragu, gimana sih? Orang alim itu sujud sekali, itu setara 70.000 sujud orang ahli ibadah termasuk syahid. Maka ngaji satu bab ilmu makrifat setara dengan sholat 1000 rakaat. Itu ada hadisnya di Ibnu Majah. Dan Imam Syafi'i periwayatnya juga. Abu Darda juga sampai. Satu bab ma'rifat setara berapa? 1000. Karena orang sholat 1000 rakaat dapatnya capek. Kalau ngaji dari tadi belum pegel-pegel amat kan. Coba kalau zikir dari tadi, pasti ya Allah punggungku, ya Allah sakit semua. Tapi kalau orang ngaji, ruhnya aktif, badannya tidur, nggak nyadar kan? Nggak nyadar. Ini aktif dari tadi ruhnya Pak. Makanya nggak capek. Baru sekarang nih berasa capek nih. Gampang aktifin. Mau aktif nggak kolbunya? Coba ikuti saya ya, ikuti saya. Ini hadiah. Coba baca nama Allah, buka aja matanya. Allah, pakai kolbu. Allah, pejam mata. Allah, pejam semua. Allah, dalam hati. Allah, ya Allah, dalam hati. Allah, Allah, lidah dikunci.
Sebut terus, saya zahirkan, Bapak Ibu khafikan. Allah. Baca di hati. Allah. 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 Allah berfirman, wazkur isma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu, nama penciptamu. Nama pencipta kita adalah Allah. Sebut. Allah, Allah, terus Allah, 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 Allah. Jangan banyak pikiran, sebutin Allah, Allah, Allah. Buka matanya. Terus kalbunya sebut Allah, terus. Masih terus? Allah, Allah, dalam hati terus Allah. Sekarang berhenti menyebut. Matanya lihat saya. Berhenti nyebut. Masih menyebut nama Allah enggak? Kita sudah enggak baca, dia masih sebut nama Allah. Oke. Itu disebut wukuf qalbi. Diamnya qalbu dalam nama Allah. Qalbul mu'min baitullah. Qalbunya orang beriman itu singgasananya Allah, singgasana nama. Maka ada ungkapan qalbul mu'min ismullah, sirrul mu'min wasfullah, sifatullah, ruhul mu'min tajalli min zatillah. Qalbu mu'min tempat bersinarnya asma Allah. Sirnya mu'min tempat bersinarnya sifat-sifat Allah. Ruhnya mu'min adalah tajalli zatnya Allah. Bukan zatnya Allah, tapi tajalli zatnya Allah, hembusan zatnya Allah. Tadi jangan lupa zikirnya terusin ya. Karena semuanya tidak berbaiat syazili. Saya lihat ada yang KTKN, ada yang belum bertarekat. Nanti ba'da subuh setelah zikir pagi sore diam sejenak ya. Walaupun cuma 40 atau 33 kali Allah, 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 Allah ya. Mau? Kalau mau saya ijazahkan. Ya, ini hadiah. Antum kalau mau cari harus ke Padang dulu kan repot ya. Atau ke Jakarta dulu repot, tiketnya mahal. Sebut Allah, Allah berapa kali? 33. Terus ngapain? Diam. Biarkan dia. Dia nyebut sendiri. Dia nyebut sendiri. Sembari napasnya naik, turun, naik, turun, rasakan pelan-pelan. Allah, Allah, Allah. Coba ikuti sama-sama. Allah, 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 Allah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin jumpa siapa-siapa, hilangkan dari angan-angan, hilangkan dari nafsu, sebut setelah tawassul, setelah zikir, semua tawassul baca. Terakhir tawasuli orang yang kita ingin jumpa. Bacanya bukan sekali, 7 kali. Tapi tawassul pertama wajib Sayyidina Muhammad. Ada perbedaan sedikit Bapak Ibu, supaya pengalaman rohaninya dijaga Allah, wajib sebelum duduk zikir baca syahadat. Supaya nanti kalau ngalamin apa aja syahadatnya yang jaga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tawasul ke Nabi, tawasul ke guru,
tawasul, sebutin nama orang yang kita sedang hajat, baca Fatihah untuk beliau 7 kali, baru ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Ya Allah, engkau yang aku tuju, bukan muka orang itu, bukan ruh orang itu. Jumpa enggak jumpa juga enggak apa-apa, yang penting jumpa engkau ya Allah. Waridhaka matlubi, yang penting kau ridha ya Allah. Jumpakah kami dengan beliau, tidak jumpakah kami dengan beliau, yang penting engkau ridha ya Allah. Terus baca pakai kul, ini perintah dari Allah. Kul hu Allah. Jadi bacanya pakai surat kul al-ikhlas. Kul hu Allah. Baru Allah, Allah, Allah. Awalnya pakai lisan, lidah dikunci, baca dengan kolbu. Terus sejenak pagi, sejenak sore, sejenak sebelum tidur, sejenak bangun tidur. Insyaallah, innallaha ma'akum. Allah akan memberikan rasa ma'iyah, rasa bersama. Ya, saya tutup dengan hadis qudsi, tapi penutupnya panjang dikit ya. Apa kata Allah? Ana 'inda zanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Hadis rawahul Bukhari fi sahihi. Aku berdasarkan zon hambaku kepadaku, persepsi keyakinan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku pasti, ini perhatikan, aku pasti bersamanya jika dia menyebut, mengingat, mengenal. Ini 3 makna zikir. Makna zikir ada 3. Menyebut, mengingat, mengenal. Pertama apa makna zikir? Menyebut. Kalau belum mengenal, sebut-sebut dulu namanya. Tadi kita latihan menyebut. Kolbunya terasa bergetar Pak. Sebagian besar bergetar, terasa hangat. Kenapa? Itu makanan kolbu. Itu yang disebut di surah Al-Anfal, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika sebut nama Allah, pasti kolbunya bergetar. Namun kalimatnya iza dzukira, disebut. Berarti ada yang zakara yuzakkiru. Itulah guru, syekh, mursyid, mesti dibimbing oleh guru. Maka berkalam Imam Mu'ta'ilah Sekandari Kutub Syaziliyah, syekhuka man la yut'ibuka. Gurumu bukan yang banyak ngasih wirid, gurumu yang nganterin kamu ke depan pintu, bukan yang banyak ngasih beban. La tashab man la yadulluka 'ala Allahi maqaluh wa la yunhiduka 'ala Allahi haluh. Jangan kau cari guru, cari kawan, cari majelis yang makal ungkapan-ungkapan di sana tidak membuat engkau mengarah kepadanya dan tidak membangkitkan hal dirimu untuk mengingat dan mengenalnya. Semoga majelis muhasabah subuh ini termasuk majelis yang mengajak kepada Allah, yang menghantarkan murid-murid jamaah ke hadirat Allah SWT. Dan doakan kami semoga istiqamah, doakan kami juga semoga tetap kuat berjuang mengembangkan ilmu kajian tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Mohon doa semua juga untuk guru-guru kami, untuk mertua. Ini mertua sedang di rumah sakit ya, sakit gula ya, mohon doakan khusus Al-Fatihah ya dari Bapak Ibu, semoga diberikan yang terbaik untuk beliau. Ibunda Hajah Mariana, laha wali jasadiha wali nafsiha wali qalbiha wali ruhiha wali usuliha wa furu'iha. Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Syukran lakum jami'an, nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Dustur ya sayyidina ya Rasulullah, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salawat Jibril ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sama-sama yang kuat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktikadkan Rasulullah menjawab, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Al-Fatiha. Ya Nasin suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rahman ya rahim ya karim ya azim. Shalli ala sayidina Muhammad. Shalli ala sayidina Muhammad an-nuriz zati wa sirris sari fi jamil asma'i was sifat wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Allahumma ya Allah, mohon sampaikan limpahkan kasih sayang Engkau, nur Engkau, hembusan kesejatian Engkau kepada ruhaniyah Rasulullah SAW, kepada qalbu Rasulullah SAW, kepada diri Rasulullah SAW. Lalu ya Allah, limpah ruahkan dari ruh beliau kepada ruh kami yang gelap ini. Dari qalbu beliau limpah ruahkan kepada qalbu kami yang penuh bercak noda dosa ini. Dari fikiran beliau kepada fikiran kami yang banyak angan-angan ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Muqallibal Qulub, Ya Muqallibal Qulub, nashku ilaika qaswata qulubina, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, meskipun kami sudah lama salat, sudah lama zikir, sudah lama salawat, sudah lama bermajlis, tapi hati kami masih keras ya Allah. Kami belum tergerak untuk berzikir lama ya Allah. Kami masih susah untuk merindukan kekasih Engkau ya Allah. Maka pagi ini ya Allah, bihaqqi nabiyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihaqqi habibika Ahmad Muhammad, ya Allah, izinkan kalbu kami yang hina ini merasakan kemuliaan rindu kepada baginda Rasulullah, rindu kepada Sayyidina Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika ya ruhal arwah, ya aba ruhina, wahai ayahanda ruh kami. Mohon dijawab salam kami, mohon dijawab cinta kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Muqallibal Qulub, tetapkan hati kami dalam mencintai Engkau,
mencintai kekasih Engkau, dan bantulah kami ya Allah mengingat Engkau, bantulah kami mensyukuri nikmat Engkau, dan bantulah kami untuk memperbaiki ibadah kami kepada Engkau. Dan terakhir ya Allah, a'inna ala husnil khitam, a'inna ala husnil khatimah, a'inna ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, a'inna ala qawli Allah Allah Allahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warhamna jami'an warham al hadirin wal hadirat warham sahibal majlis warham masyaikhana wa masyaikhakum usulana wa usulakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.